Selamat datang di SMP Syubhanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubhanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang ada di rumah? Budi harap kalian dalam keadaan sehat, walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang peluang yang akan kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian titik sampel dan ruang sampel. Kemudian yang kedua ada pengertian kejadian frekuensi relatif atau peluang empirik. Yang ketiga menghitung peluang kejadian atau peluang teoretik. Yang keempat adalah kisaran nilai peluang. Yang kelima frekuensi harapan dan yang keenam adalah latihan soal. Yang berikutnya, untuk yang pertama, ada pengertian titik sampel dan ruang sampel. Tujuan pembelajaran di sini, siswa dapat menentukan titik sampel dan ruang sampel dari suatu percobaan. Yang kedua, pengertian kejadian dan frekuensi relatif atau peluang empirik. Tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, siswa dapat menentukan kejadian suatu percobaan. Yang kedua, siswa dapat menentukan frekuensi relatif suatu kejadian. Nah, untuk yang pertama, pengertian titik sampel dan ruang sampel. Tadi untuk tujuan pembelajarannya sudah Budia bacakan. Yang berikutnya ada percobaan acak. Apa itu percobaan acak? Percobaan acak itu adalah suatu percobaan yang menghasilkan beberapa kemungkinan dan hasilnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contohnya adalah pada pelemparan sebuah koin. Kalian di rumah tentu memiliki sebuah koin, di mana di dalam koin itu ada 2 sisi muka. Yang pertama ada sisi angka, yang kedua ada sisi gambar. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah pengambilan sebuah kartu, seperangkat kartu bridge secara acak. Kemudian yang ketiga adalah pada pelemparan sebuah dadu. Yang berikutnya ada titik sampel dan ruang sampel. Percobaan melempar sebuah koin. Kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Silahkan bisa mengambil uang koin yang ada di rumah. Tidak harus 500, tapi berapapun boleh. Hasil yang mungkin dari pelemparan sebuah koin itu yang pertama, tadi sudah Budia sebutkan ada angka. Kemudian yang berikutnya ada gambar. Jadi ada 2 sisi mata uang, ada angka dan ada gambar. Himpunan semua hasil yang mungkin tadi disebut sebagai ruang sampel. Jadi angka dan gambar ini disebut sebagai ruang sampel, dilambangkan dengan huruf S besar, bukan S kecil, S besar. Pada pelemparan sebuah koin, maka ruang sampelnya ada angka dan ada gambar. Atau bisa juga ditulis A dan G. Angka itu kita tulis A, kemudian gambar kita tulis G. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Jadi pada pelemparan sebuah koin akan memiliki 2 titik sampel, yaitu A dan G. Yang berikutnya, pada pelemparan sebuah dadu, yang memiliki dadu boleh diambil dulu. Dadu memiliki 6 mata dadu, 6 sisi dari 1 sampai dengan
6. Jadi hasil yang mungkin pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ruang sampelnya adalah, jadi seluruhnya itu tadi, jadi dari 1 sampai dengan 6. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS, N kecil. N itu adalah banyaknya anggota. Kemudian kalau S-nya tadi ruang sampel, jadi NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Yaitu NS-nya adalah 6. Pada percobaan melempar sebuah koin 2 kali atau 2 koin sekaligus, hasil yang mungkin adalah bisa angka dan angka, kemudian bisa angka dan gambar, kemudian bisa gambar dan angka, yang berikutnya ada gambar dan gambar. Cara menentukan titik sampelnya, yang pertama kalian bisa dengan menggunakan tabel. Membuat tabel, kemudian di sini ada koin yang pertama, kemudian di barisnya ada koin yang kedua, di mana koin yang pertama akan kemungkinan muncul angka atau gambar, kemudian koin yang kedua juga mungkin akan muncul angka atau gambar, sehingga ruang sampelnya akan menjadi angka dan angka berasal dari koin 1 dan koin 2, kemudian yang berikutnya ada angka dan gambar, yang ketiga ada gambar dan angka, yang keempat ada gambar dan gambar, sehingga pada pelemparan sebuah koin 2 kali atau 2 koin sekaligus akan menghasilkan 4 titik sampel, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ruang sampelnya ada 4, angka-angka tadi disebut juga dengan titik sampel ya. Jadi NS-nya ada 4, N tadi adalah banyaknya anggota. Cara yang kedua adalah dengan membuat diagram pohon. Tidak perlu dia jelaskan, sama seperti pada tabel tadi. Jadi koin yang pertama kemungkinan muncul angka dan gambar. Kemudian koin yang kedua kita beri cabang karena dinamakan diagram pohon. Sehingga membentuk ruang sampel yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sama seperti pada tabel tadi, ruang sampel yang kita hasilkan ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Yang selanjutnya ada pengertian kejadian dan frekuensi relatif atau peluang empirik. Tujuannya tadi sudah Budia sebutkan di awal, jadi tidak perlu Budia sebutkan lagi. Untuk pengertian kejadian, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya tadi sudah kita bahas, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian P adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Tentu kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Dari kalian SD sudah belajar tentang bilangan prima ya. Jadi P-nya adalah 2, 3, dan 5. Maka NP-nya atau banyaknya anggota himpunan P itu ada 3. Q adalah kejadian muncul mata dadu bilangan lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 berarti anggota Q adalah 5 dan 6. Sehingga banyaknya anggota Q atau NQ-nya ada 2. Yang kedua, pada pelemparan sebuah koin 3 kali atau 3 buah koin sekaligus. Ruang sampelnya kalian bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan diagram pohon seperti yang tadi sudah Budia jelaskan. Ruang sampelnya ada 8, yaitu angka, 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 angka gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka, gambar, angka, gambar, gambar, gambar angka, dan gambar, gambar, gambar. Kemudian yang A, kejadian munculnya sisi koin 2 angka dan 1 gambar. Kalian harus mencari yang 2 angka dan 1 gambar. Di sini ada berapa yang 2 angka dan 1 gambar? Ada 3, yaitu angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Kemudian R adalah kejadian munculnya sisi koin tanpa angka.
tanpa angka. Berarti kalau kalian perhatikan di sini hanya ada satu, yaitu gambar, gambar, dan gambar. Maka NR ada satu. Selanjutnya ada pengertian frekuensi relatif atau peluang empirik. Frekuensi relatif atau peluang empirik adalah suatu kejadian K, perbandingan antara banyaknya kejadian K dengan banyaknya percobaan. Dapat dirumuskan, frekuensi relatif itu adalah banyaknya kejadian K dibagi dengan banyaknya percobaan. Contoh, sebuah dadu dilempar 50 kali, jadi ada dadu, kemudian dilempar 50 kali, muncul mata dadu 4 sebanyak 8 kali. Tentukan peluang empirik munculnya mata dadu 4. Peluang empirik tadi, atau frekuensi relatif tadi, adalah banyaknya kejadian K per banyaknya percobaan. Banyaknya kejadian K, mata dadu 4 tadi sebanyak 8 kali, banyaknya percobaannya 50 kali, sehingga frekuensi relatif munculnya mata dadu 4 adalah 8 per 50. Kalau kalian membuat menjadi desimal, jadinya 0,16. Atau disederhanakan tanpa desimal juga tidak masalah. Contoh yang kedua adalah sebuah koin dilempar 150 kali dan muncul sisi gambar sebanyak 78 kali. Tentukan peluang empirik munculnya sisi gambar. Sisi gambar adalah suatu kejadian, berarti 78 kali, sedangkan banyaknya kejadian seluruhnya ada 150 kali, sehingga frekuensi relatifnya adalah 78 per 150, atau 0,52 kalau kita jadikan desimal. Itu tadi pelajaran untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, kalian bisa belajar lagi, bukunya dibuka lagi di rumah. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.